Saudara-saudari yang terkasih, katekese kita tentang komunikasi dalam jemaat. Banyak hal yang maksudnya baik, tetapi tidak berjalan karena tidak ada komunikasi yang lancar. Kita pasti tahu bunyi peribahasa berikut ini. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Kedalaman iman, harapan, serta cinta kasih umat tidak bisa dinilai hanya dengan ukuran manusia saja. Hanya Tuhan yang mampu berhak menilai sampai di mana umat teristimewa di lingkungan benar-benar sungguh memenuhi harapan Tuhan. Namun kita toh punya beberapa petunjuk atau indikator yang bisa digunakan sebagai pertolongan untuk menentukan kebijakan mengenai arah serta karya pastoral kita. Salah satunya adalah komunikasi, yang lain solidaritas, kepemimpinan, semangat berkorban. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya atau video yang lain. Pertanyaan untuk kita refleksikan. Sebutkan beberapa sarana atau cara yang praktis bagi lingkungan, stasi, paroki, atau kelompok Anda yang merupakan alat komunikasi yang baik atau yang menambah lancarnya hubungan resmi ataupun tidak resmi dalam jemaat. Mata rantai komunikasi yang mana di tempat Anda yang agaknya masih terasa lemah? Bagaimana cara memperbaikinya secara praktis dan mudah terjangkau? Apakah kita dapat menemukan suatu cara komunikasi yang agaknya praktis dan baik untuk ditiru demi meningkatnya komunikasi di lingkungan, stasi, paroki, atau kelompok lain dalam komunitas kita? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bisa bicara bersama, bisa komunikasi bersama, mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Tubuh kita ini sebenarnya merupakan jaringan serta hubungan di antara sekian juta unsur atau serat tubuh. Mayat adalah tubuh yang unsur-unsurnya lengkap tetapi sudah kehilangan hubungan antar unsur-unsur tubuh, terurai sendiri-sendiri alias mati. Saudara-saudari sekalian, banyak sekali kemacetan, salah paham, kelesuan, curiga-mencurigai, yang biang keladinya adalah kurangnya komunikasi. Kita harus percaya bahwa kita semua ini memiliki rahmat Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing berkat sakramen baptis. Tetapi semua itu perlu dihubungkan. Baru setelah hubungan itu baik, maka akan lancarlah energi Kristiani kita yang dapat menjadi terang dunia. Kita yang adalah sakramen sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan itu, supaya bisa sampai, perlu kita perhatikan unsur komunikasi ini. Hubungan dapat tercapai dengan baik. Pekerjaan kita, program-program hidup kita
dapat kita kerjakan dengan baik kalau komunikasi dalam jemaat kita lancar. Komunikasi yang paling penting tentu rapat, musyawarah tatap muka. Kita di situ bisa komunikasi dua arah, saling mendengarkan, saling menyampaikan ide. Tetapi ada juga cara lain, pengumuman di gereja, surat menyurat, lembaran berita, percakapan tidak resmi, lomba anak-anak, ziarah bersama, latihan kur, itu juga komunikasi. Sekarang karena pandemi banyak grup-grup di WA juga sebagai sarana komunikasi. Tetapi komunikasi yang penting adalah kehadiran, saling berkunjung. Misalnya salah satu caranya, sering tidaknya diadakan musyawarah atau rapat mengenai perkara-perkara bersama, biasanya menjadi petunjuk atau indikasi mengenai baik buruknya kadar komunikasi di lingkungan kita, baik itu lingkungan gereja, lingkungan terkecil tentu keluarga, kring, stasi, paroki, dan keuskupan, juga seluruh gereja semesta. Maka setiap orang dan setiap kita harus dapat menemukan diri. Mana cara komunikasi yang paling cocok bagi kita. Kalau komunikasi kita lancar, kalau kita bisa berbicara bersama, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, menjalankan visi misi paroki kita, menjalankan program kita sesuai dengan misi-misi keuskupan. Lalu kita ikut gerak gereja semesta. Gerak gereja semesta diikuti oleh gerak gereja keuskupan. Lalu kita di paroki, di stasi, lingkungan menjalankan gerak gereja semesta. Mudah-mudahan di dalam setiap kehidupan kita yang terkecil sekalipun ada komunikasi timbal balik, ada komunikasi yang jujur, ada komunikasi yang terbuka dari hati ke hati, sehingga tidak ada kecurigaan di antara kita. Karena kecurigaan itu diakibatkan oleh tidak adanya komunikasi dalam kelompok kita. Mari kita menjadi gereja yang berjalan bersama, bersekutu, berpartisipasi, dan menjalankan karya misi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.